Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Edward. Nah, kali ini saya akan cerita tentang suatu alat peralatan listrik namanya test-pen. Nah, saya sudah menunjukkan nih ada di saya dua test-pen. Yang satu adalah mereknya Visalux dan yang kedua adalah mereknya Dinggoy. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencerita 4 hal tentang test-pen ini. Yang pertama adalah apa itu test-pen dan fungsinya. Kemudian yang kedua, apa saja komponen-komponen pada test-pen ini. Berikutnya yang ketiga adalah bagaimana cara menggunakannya, dan yang terakhir adalah seperti apa spesifikasi dan kemungkinan potensi bahaya di dalam menggunakan test-pen ini. Jadi penting untuk diketahui dan pastikan untuk mengikuti menonton video ini sampai dengan selesai. Ini penting untuk Anda. Baik, yang pertama, apa itu test-pen dan fungsinya? Jadi test-pen adalah suatu peralatan listrik yang berfungsi untuk mengidentifikasi, garis bawahi mengidentifikasi, bukan mengukur, mengidentifikasi adanya tegangan. Jadi kita akan menggunakan alat ini untuk mengidentifikasi apakah ada tegangan atau tidak, adanya muatan listrik yang tinggi gitu. Nah, itu pengertian dan juga fungsi daripada alat ini. Nah, yang kedua adalah apa saja komponen-komponen dari test-pen ini. Komponen-komponen test-pen ini yang pertama tentunya ini adalah konduktor ya. Di ujung ini ada konduktor, kemudian di dalamnya tentu lanjut, kemudian di ujung atas ini juga konduktor. Nah, di sisi ini ada isolator ini, bagian yang warna kuning ini isolator, dan juga ini berfungsi isolator ya. Nah, di dalamnya ada resistor dan juga lampu. Nah, kita cek ya, seperti apa resistornya. Nah, ini dia peralatan di dalamnya. Jadi ada tabung yang isinya adalah resistor dan juga lampu indikator. Nah, selanjutnya di sini ada pegas ya. Nah, kita bongkar, kita recheck lagi ininya resistornya. Nah, kita buka. Kemudian resistor ini tadi saya sudah ukur, tapi memang sekarang saya tidak tunjukkan ya pengukurannya ya. Resistor ini sudah saya ukur. Ini ya resistornya, nampak ya. Fokus. Nah, kurang jelas ya. Nah, jadi resistor ini sudah saya ukur dan nilai tahanannya adalah 1,2 sekian mega ohm. Jadi tahanannya besar sekali ya. Nah, kenapa alat ini menggunakan resistor dengan tahanan yang cukup besar? Nah, itu sangat penting dan itu adalah satu hal terpenting untuk fungsi keselamatan di alat ini. Oke, kita tutup lagi. Nah, nanti kita jelaskan hitung-hitungannya kenapa diberikan resistor dengan nilai tahanan yang sangat besar. Kemudian yang tadi ya, lampu indikator. Nah, lampu indikator itu seperti tadi ya, untuk mengidentifikasi. Jadi lampu indikator itu untuk mengidentifikasi, memberikan indikasi apakah adanya tegangan atau tidak, atau adakah muatan listrik di penghantar yang mau kita cek. Nah, yang tadi ya, nilai tahanannya 1,2 mega ohm. Nah, ini ilustrasi daripada penggunaan rangkaian penggunaan test-pen ini. Jadi di sini ada sumber tegangan 220 volt ya. 220 volt yang biasa kita lakukan pengecekan di instalasi satu pasang ataupun di sistem 3 pasang ya. Kita cek per masing-masing pasangnya. Kemudian di sini resistornya yang nilainya adalah 1,2 mega ohm. Mega ohm. Nah, kemudian ini ada saklar. Nah, saklar ini pada kondisinya adalah kita yang menekan nanti bagian atas daripada konduktornya. Walaupun nantinya kalau lihat di sumber tegangan ini jadinya 220 volt terhadap netral ya. Tetapi pada faktanya nanti rangkaian listriknya adalah ini kita nggak menghubungkan terhadap netral ya, tetapi kita hubungkan terhadap grounding. Nah, terhadap bumi. Nah, jadi nanti dia terhadap bumi. Oke. Walaupun pada akhirnya dia mengalir kembali ke ini ya, kembali ke sumbernya. Nah, ini ya. Nah, kemudian ketika kita menekan tombol ini,
maka ini akan tertutup, dan ketika di sini ada tegangan, maka elektron ini akan mengalir. Nah, kemudian lampunya akan hidup. Mengindikasikan bahwa adanya muatan elektron di sini, atau bahasa umumnya adanya tegangan di penghantar itu. Nah, jadi seperti itu ya komponennya. Jadi tujuan daripada diberikannya komponen 1,2 mega ohm ini adalah yang kita belum sampai ke sana tujuannya, adalah untuk memperkecil nilai arus yang mengalir, dan tentunya nanti adalah mengalir melalui tubuh manusia, melalui tubuh orang yang melakukan pengujian, pengetesan. Nah, secara rumus ini ada tegangan, ada R-nya, maka I adalah tegangan per resistansi ya. Kemudian nilainya tadi I sama dengan 220 volt dibagi, dia 1,2 mega, sebenarnya 1,2 sekian, 1.200 kita persimpel ya. Nah, kemudian nilai tahanannya adalah masih kelihatan ya, 0,000183, atau nilai arusnya ini ampere ya, menjadi 0,18 mili ampere. Jadi dengan kondisi ini nilai arusnya 0,183 mili ampere. Nah, berikutnya sebenarnya nilai arus yang mengalir gak sebegini. Karena apa? Pada faktanya di sini masih ada tahanan manusia. Jadi di sini masih ada tahanan kita sebagai manusia ya, dan juga tahanan alas kaki kita ya, dan juga kalau di sini ada karpet ya. Jadi di sini sebenarnya masih ada tahanan satuannya, kalau manusia kurang lebih 1000 ohm ya. 1000 ohm. Kemudian di sini tahanan karpet dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya nilai arusnya lebih kecil dari 0,183 tadi. Jadi bahwa sehingga dengan nilai arus yang mengalir di tubuh kita cukup kecil, itu aman untuk kita, itu aman untuk darah dan juga jantung orang yang melakukan pengujian. Nah, itu secara komponen-komponennya yang berhubungan terhadap nilai arus pada yang mengalir di orang yang menguji. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, bagaimana cara menggunakannya. Cara menggunakannya sangat sederhana. Nah, ini tes pen-nya. Kemudian di sini sudah kita sediakan ya, ada tegangan listrik. Nah, kemudian untuk supaya bisa lebih kelihatan, kita matikan lampunya. Nah, jadi ini ya, kita lakukan pengujiannya. Caranya adalah kita ambil tes pen-nya, kita pastikan bahwa kontaknya sudah posisi on, dan kita hubungkan terhadap penghantarnya. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa lampu indikator yang ini dia hidup ya, dia on. Artinya bahwa ada tegangan di penghantarnya. Nah, berikutnya bagaimana ini saya menggunakan alas kaki dan juga di bawah menggunakan karpet. Kalau kita langsung ya ke bumi bisa melalui katakanlah lantai keramik ataupun lantai semen dan yang lain, yang penting langsung terhubung ke bumi, maka lampu indikatornya ini akan lebih terang lagi. Artinya bahwa nilai arusnya akan lebih besar lagi, tapi tetap nilai arus itu masih tetap aman. Nah, kita lakukan pengujian ketika kaki saya menyentuh bumi, menyentuh dinding ya. Ini di sini ada bagian keramik. Saya buka sepatu. Nah, ini ketika saya menggunakan alas sepatu, kaki saya tidak menyentuh keramik. Nah, sekarang kaki saya menyentuh keramik. Nah, lebih terang ya. Nah, artinya bahwa di rangkaian tadi nilai tahanannya, resistansinya adalah tanpa resistansi ataupun tahanan daripada karpet. Nah, sehingga nilai arusnya lebih besar dan juga lampu indikatornya lebih terang. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, cara pengoperasiannya cukup sederhana, tinggal seperti ini ya. Ini saya menggunakan tes pen yang satunya lagi. Nah, yang ketiga adalah spesifikasi. Seperti apa spesifikasi daripada tes pen ini? Jadi seperti yang tadi kita juga sudah membicarakan spesifikasi, salah satunya adalah resistornya. Resistornya ada 1,2
sekian mega ohm. Kemudian spesifikasi berikutnya adalah yang sangat-sangat penting kita ketahui, kita harus melihat ya di test pen ini harusnya ada rating tegangan yang bisa diukur. Nah, kalau di sini mudah-mudahan kelihatan ya. Ini mungkin kurang kelihatan. Nah, di ini ada nameplate-nya nih. Jadi untuk yang Visalux ini di sini ada nameplate-nya. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, jadi di nameplate-nya ini dibuat bahwa tegangannya 100 sampai dengan 500 volt. Artinya bahwa dia bisa mengukur nilai tegangan, dia bukan mengukur, dia bisa memberikan indikasi ketika nilai tegangan yang ada di penghantar itu 100 volt sampai dengan 500 volt. Kalau tegangannya di bawah 100 volt, dia akan dia tidak akan memunculkan indikator. Kemudian ketika tegangannya di atas 500 volt, secara peralatan kemungkinannya lampu ini akan rusak. Lampu yang ada di dalam alat ini. Kemudian sesuatu hal yang sangat berbahaya juga ketika kita mengukur di atas 500 volt, maka tegangannya akan ini ya, yang tadi ya. Kalau nilai tegangannya di atas 500 volt, artinya semakin besar nilai tegangan, nilai arus ini akan semakin besar. Sehingga nilai itu juga akan semakin tidak aman ke tubuh manusia yang melakukan pengujian. Nah, seperti itu. Sehingga bahwa pastikan bahwa penghantar yang Anda ukur nilai tegangannya antara 100 sampai dengan 500 volt. Potensi bahaya yang terjadi adalah, dan ini pernah terjadi, ini fakta pernah terjadi karena ketidakmengertian menggunakan test pen ini, dia melakukan pengukuran ketegangan menengah ke terminal trafo di sisi primernya. Nah, di sisi primernya untuk trafo, tegangan pasang ke pasangnya adalah 20.000 volt. Dan dia melakukan pengukuran ke terminal itu, dan akhirnya adalah terjadi kecelakaan kerja. Karena pasti langsung alat itu rusak dan juga tegangan mengalir ke orang yang melakukan pengujian tadi ataupun pengetesan tadi. Nah, hal yang pasti itu sangat berdampak parah negatif terhadap pengujian. Jadi pastikan ya, nilai tegangan yang Anda ukur dalam range 100 sampai 500 volt. Sangat berbahaya ketika nilai tegangan itu lebih besar dari 500 volt. Nah, seperti itu. Itu hal-hal 4 poin yang tadi yang saya sampaikan tentang test pen ini, fungsi, kemudian komponen-komponennya apa, kemudian cara pemakaian dan juga spesifikasi serta potensi bahaya yang mungkin terjadi. Satu lagi tentang potensi bahaya. Ketika Anda melakukan pengujian test pen ini, pastikan bahwa alat ini tidak basah. Pastikan alat ini tidak basah. Karena ketika alat ini basah, maka air itu akan menjadi konduktor. Ketika alat ini basah, seperti yang ini, maka fungsi daripada resistor ini tidak akan berfungsi lagi untuk memperkecil nilai arus, mengamankan tubuh Anda. Sehingga kita anggap bahwa resistor ini tidak ada lagi. Resistor ini tidak ada lagi. Nah, itu kalau test pen-nya basah. Sehingga nilai arusnya ini menjadi dibagi 1000. Tahanan manusia, orang Asia kurang lebih 1000 ya. 1000, dan juga nilai arusnya menjadi besar. Dan ini akan sangat berbahaya untuk tubuh manusia, menjadi 10⁻³ 0,2 ampere. 0,2 ampere. Dan ini sangat berbahaya untuk tubuh manusia. Nah, seperti itu ya, pastikan bahwa yang tadi range tegangannya tidak di atas 500 volt, dan juga pastikan bahwa test pen ini tidak basah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, hal-hal yang bisa saya sampaikan tentang test pen. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan saya minta dukungannya untuk subscribe, di like, dan share materi ini supaya juga bisa bermanfaat untuk orang-orang lain yang akan menonton.